Aliansi Peduli Kemanusiaan di Kota Kupang terus melakukan aksi menuntut adanya keadilan atas pembunuhan Astri Manafe dan Lail Makabe. Aksi dengan berbagai elemen masyarakat itu kali ini menyalakan aksi bisu di depan Mapolda Nusa Tenggara Timur. Aksi tersebut berlangsung pada 4 hingga 5 Maret 2022 di depan Mapolda Nusa Tenggara Timur. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Irfan Hoy, wartawan Pos Kupang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Irfan. Berkaitan dengan aksi peduli kemanusiaan yang dilakukan oleh para aliansi, para gabungan mahasiswa, pemuda, dan juga elemen masyarakat terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang yang kasusnya terjadi sejak tahun lalu, masih bergulir hingga saat ini. Berkaitan dengan aksi ini, terhitung sudah 7 kali aksi yang dilakukan. Terakhir aksi jilid ke-7 yang dilakukan di depan Mapolda NTT, yakni aksi bisu selama sehari dan juga aksi 1000 lilin dan doa bersama sekaligus refleksi para aliansi di depan Mapolda NTT. Nah, para aliansi dan juga perwakilan dari berbagai elemen itu kemudian menyuarakan beberapa tuntutan serupa ataukah tuntutan yang sejak awal disampaikan, tuntutan yang sejak awal dikumandangkan, yakni keadilan atas pembunuhan terhadap Astri Manafe dan juga Lail Makabe. Berkaitan juga dengan aksi jilid 7 yang dilakukan di depan Mapolda kemarin memang terbilang cukup ekstrim karena mereka para aliansi hanya terdiam dan melakukan mereka hanya berdiam diri di depan Mapolda NTT dan tidak berbuat apa-apa, tidak seperti demonstrasi lainnya yang kemudian melakukan orasi ataukah bernyanyi bersama. Tetapi kali ini mereka justru diam. Bagi mereka ini adalah bentuk kritikan terhadap Polda NTT agar pihaknya segera menyelesaikan kasus ataukah menuntaskan kasus yang sudah menjadi sorotan publik skala nasional ini. Mereka juga menyalakan lilin sebagai bentuk dukungan moral dan juga meminta kepada para penyidik di Polda NTT untuk segera membuka tabir atas kasus yang menimpa Astri Manafe dan anaknya Lail Makabe. Karena bagi mereka, bagi para aliansi, kasus ini tidak hanya melibatkan satu orang. Sementara sampai dengan saat ini baru ada satu tersangka yang menyerahkan diri, yakni Randi Bajide itu sendiri. Nah, dari aliansi, menurut aliansi bahwa tidak hanya aktor utama atau aktor intelektual bukan dari seorang Randi Bajide itu sendiri, sehingga mereka meminta dan sekaligus mendesak pihak Polda NTT agar segera mencari tahu, menetapkan aktor intelektual atau orang di balik kematian ibu dan anak yang ada di Kota Kupang. Sebagai informasi Medan Tribuners, saat ini berkas perkara sendiri sudah 3 kali bolak-balik dari penyidik Polda NTT dan kejaksaan. Kejaksaan baru-baru ini mengembalikan berkas ke penyidik lagi untuk yang ketiga kalinya. Belum ada informasi lebih lanjut apakah berkas sudah dikembalikan lagi oleh penyidik Polda ke kejaksaan. Namun pada akhir bulan Maret ini tersangka Randi Bajide sendiri akan berakhir masa penahanannya. Sementara desas-desus informasi berbagai opini liar yang disampaikan bahwa Randi Bajide kemungkinan akan bebas setelah masa penahanan berakhir pada tanggal 31 Maret ini. Kalau berkas perkara Randi Bajide tidak dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi. Demikian Medan Tribuners. Terima kasih Irfan Hoy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah satu aktivis perempuan. Berikut tayangannya untuk Anda. Aksi kami yang jilid ke-7 ini memang berbeda dengan aksi jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ke-6.
tuanya teman-teman laki-laki. Teman-teman laki-laki tolong ini karung sampah ini tolong isikan semua sampah-sampah. Tolong bergerak, jangan berdiri di tempat. Bergerak lihat karung sampahnya, lalu kumpulkan sampah-sampahnya. Kita bersihkan Polda NTT dari sampah-sampah ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.